Kalau ketuhanan Yang Maha Esa itu di Kopri, di PMI tentu sejalan dengan paradigma pergerakan kita ya Mas. Yaitu hablum minallah, hablum minannas. Nilai dasar pergerakan kita. NDP. NDP-nya. Iya. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Betul. Gitu. Nah, tentu itu ada ya? Itu ada. Di organisasi. Ada di organisasi. Yang dulunya teman-teman aktivis itu gerakan banyak di aksi jalanan. Show of force ya, demonstrasi. Betul. Sekarang siapapun bisa demo tuh. Iya. Nah sekarang, let's say beberapa waktu lalu ada beberapa isu yang sempat mencuat lah dari mahasiswa, kemudian gerakan di jalanan. Tapi atensi stakeholder itu bukan lebih kepada seberapa banyak massa yang turun, tapi sekarang seberapa lama isu itu akan dipertahankan. Gitu. Artinya no viral no justice. Halo sahabat Jaga Asa, kembali berjumpa di podcast Jaga Asa. Kali ini kita akan seru-seruan ngobrol dengan aktivis perempuan. Ini sengaja dihadirkan ke studio dan kita akan ngobrolin sesuatu hal yang ya mungkin biasanya kalau di bangku sekolah kadang ngantuk kalau dapat pelajaran Pancasila sih. Tetapi saya yakin nanti obrolan kita akan renyah, akan gurih dan penuh dagingnya lah gitu ya. Dan kita sambut narasumber kita yang sudah hadir di studio, Wulan Sari. Selamat datang Wulan. Terima kasih Kang Asep, alhamdulillah. Iya. Terima kasih udah datang di studio Seneng Jaga banget Asa. Bisa ke Jaga Asa lagi. Wulan ini ketua Kopri. Nah, Kops PMII Putri. Kops PMII Putri. Iya. Itu PMII itu yang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ya. Betul. Apanya? Kok ada yang putra? Yang putra itu yang apanya tuh? Jadi secara general, secara umum PMI memang gerakan mahasiswa di kampus, begitu yang alhamdulillah hari ini kita mostly udah mungkin sepertiga kampus Indonesia tuh udah ada PMI. Sudah ada ya. Dan di PMI itu sendiri membangun sebuah badan semi otonom, istilahnya kami statusnya badan semi otonom, yakni untuk pemberdayaan perempuan. Nah itu Kops PMI Putrinya. Jadi alhamdulillah Kang, hari ini kami Kopri dan PMI itu sudah tersebar di 1667 kampus Indonesia. 1667 kampus. Wih, detail banget ini datanya. Ini pantas ini ketua yang apa namanya ya, punya perhatian. Keliling terus. Alhamdulillah ya, kita mengawal kaderisasi teman-teman, segala giat yang berkaitan dengan pemberdayaan teman-teman perempuan, mahasiswa, anak-anak muda. Kita pasti sangat excited untuk itu. Nah, kalau boleh tahu nih, apa yang hari ini sedang diperjuangkan oleh aktivis perempuan? Muda lah ya, Wulan kan masih muda gitu. Sebenarnya karena berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, sempat 2 bulan yang lalu kami mereformulasi atau merekonstruksi lagi gerakan Kopri akan seperti apa. Akhirnya kami setelah berdiskusi panjang, belanja masalah dari seluruh pengurus harian di Kopri PB. Kebetulan hari ini Kang, pengurus Kopri PB ini dari semua provinsi ada. Gitu. Jadi 38 ya sekarang ya? Ya, pengurusnya berjumlah 68. Pengurus hariannya. Ada yang double. Lebih, ya. Kalau pengurus bidang-bidangnya ada 125. Jadi total hampir 200 ya. Ini udah bisa membuat partai ini. Partai perempuan. Jadi kita mungkin saya sedikit cerita dulu supaya sahabat-sahabat jaga asa yang hari ini mungkin baru pertama kali dengar tentang Kopri gitu. Orientasi gerakan Kopri adalah sebagai wadah pemberdayaan untuk meningkatkan kiprah perempuan. Nah, kalau berbicara tentang peningkatan kiprah perempuan itu tuh multisektor gitu kan. Nah, ini berdasarkan kita ingin meningkatkan tingkat profesionalismenya kader-kader perempuan, teman-teman mahasiswa. Dan juga kebangkitan intelektualisme. Nah, itu dalam bentuk apa yang pemberdayaannya itu? Pemberdayaannya, kita coba untuk terjemahkan di kepengurusan itu dengan adanya berbagai macam latar belakang bidang, gitu. Misalnya peningkatan soft skill dan pemahaman knowledge di bidang ekonomi. Kami membuat 2 bidang kan. Ada bidang kajian perekonomian dan perindustrian, ada juga bidang pemberdayaan untuk UMKM dan koperasi. Gitu. Ini kalau mbak-mbak
begini yang ngurus UMKM-nya kayaknya jalan ini. Karena memang basicnya banyak teman-teman perempuan yang suka gitu Mas dengan bidang UMKM. Entah event itu mereka lewat jualan online gitu kan. Banyak yang sekarang tuh generasi sekarang mungkin mereka suka nggak perlu kita jualan tapi kita dapat income gimana caranya affiliate misalnya TikTok, betul. Misalnya Shopee dan lain sebagainya itu mereka dapat income kan lumayan banget tuh. Ya, minimal buat ngisi top up gitu. Iya. Sama buat beli skincare ya. Buat beli skincare. Gitu. Freelance-nya anak mahasiswa lah gitu kan. Iya. Nah kan begini. Saya ada satu pertanyaan yang mendasar begitu ya. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Wulan jadi ketua Kopri, berarti pusat kan? Di pusat. Di pusat berarti kan nasionalnya lah ya begitu. Apakah sudah ada cita-cita dari kecil atau bagaimana? Sebenarnya awalnya juga belum terfikir untuk sampai di tingkat pusat gitu ya Kang. Memang kalau saya secara pribadi memulai dari bawah di tingkat fakultas. Kalau kami kebetulan di cabang Ciputat itu komisariat begitu. Oh iya. Justru dulu saya lebih aktifnya sebenarnya di lokus PMII-nya Kang. Belum di Kopri awalnya ketika di komisariat. Belum spesifik. Betul. Jadi sampai jadi ketua komisariat PMII gitu ya di fakultas. Habis itu baru setelah itu karena ada peluang di cabang ya melanjutkan kepengurusan di cabang. Nah, antara pilihan PMI atau Kopri saat itu ya ada sedikit dinamika politik lah internal. Nah, saya akhirnya memutuskan untuk saya di Kopri aja. Iya. Jadi ketua kaderisasi. Nah, itu ada ambience baru yang saya rasakan ketika kita di perkumpulan teman-teman organisasi perempuan. Mungkin ada sedikit challenge yang berbeda dengan ketika vibes-nya dengan ketika di PMII. Nah, tapi kok saya meyakini satu hal ya, teman-teman perempuan ini kalau tingkat solidaritasnya sudah besar gitu ya, mereka akan sangat kuat sekali kan. Tapi memang membangun soliditas teman-teman perempuan itu memang perlu kesabaran, ketelatenan gitu ya, ketelitian kita. Dan pernyataan Wulan ini soliditas yang kuat ini tidak terbantahkan loh. Di meme-meme kan ada ras terkuat di bumi. Kalau sudah mama bergerak, itu ampun gitu. Apalagi mama muda nih. Gitu. Nah, Lan, begini, Kopri ini berarti kan bagian dari gerakan mahasiswa. Betul. Ya. Kalau kita flashback ke belakang begitu, gerakan mahasiswa itu kan muncul kalau tidak salah ketika menemukan momentumnya. Terakhir ada di reformasi. Betul. Sebelumnya ada di 66 begitu ya, ada sampai ke ujungnya Sumpah Pemuda Gerakan Budi Utomo itu. Nah, hari ini menurut Wulan sebenarnya momentum gerakan mahasiswa secara umum begitu ya yang sedang diperjuangkan. Kalau hari ini kalau mungkin kita pengkaderan di level grassroots, mungkin di tingkatan kampus gitu ya Kang. Itu kan teman-teman Gen Z kebanyakan. Memang ada banyak kelebihan teman-teman Gen Z ini. Pertama, mereka lebih kreatif. Itu. Kemudian yang kedua, mudah berkomunikasi dan mudah berjejaring. Betul. Mereka public speakingnya bagus kok. Betul. Saya dengar tuh kalau di warung-warung kopi itu, kalau sudah ngomong Gen Z ini, saya kadang diem buka laptop aja begitu ya, dengerin itu kayaknya asik banget gitu kan. Nggak ada topik maksudnya nggak ada satu topik yang dibahas, tapi topiknya beragam gitu kan. Benar. Saling menimpal gitu kan. Iya, itu mereka udah mulai melek gitu dengan open minded yang seperti itu. Tapi ada juga tantangan besarnya sebetulnya. Overload information. Karena kita borderless ya hari ini menjadi generasi yang sejak lahir teman-teman Gen Z dan mungkin sebentar lagi generasi Alpha gitu ya. Itu mereka sejak lahir udah digital native, udah tahu ranah digital. Nah, tantangannya tadi banyak informasi yang masuk kadang sehingga itu menimbulkan distraksi digital. Gitu. Dan finalnya banyak juga yang mengalami krisis identitas. Gitu. Kita harus ngambil decisionnya kemana sih gitu kan. Kita mau seperti apa gitu. Karena udah terlalu banyak per detik itu per second mereka dapat input banyak banget. Betul. Apalagi HP juga tidak cukup satu kan. Benar. Ada yang punya 2, ada yang punya 3 dan gitu. Ada degradasi ya Kang ya. Mungkin dulu ruang aktivisme yang suka kita dengan kultur diskusi, budaya baca, misalnya literasinya kuat gitu. Nah, kalau mau dipaksakan generasi saat ini harus sama dengan generasi sebelumnya, itu rasa-rasanya agak sulit. Gitu. Tapi generasi sekarang teman-teman
lebih suka kepada actionnya apa nih. Betul. CTA-nya apa, call to actionnya apa. Iya. Kalau mungkin diskusi tentang moderasi beragama begitu, mungkin kurang menarik buat teman-teman. Tapi kalau diajak langsung studi tour gitu ya, ke gereja, misalnya ke pura, bagaimana mereka langsung di lapangan, wah itu mereka suka. Oh, gitu. Mungkin sambil studi tiru, studi banding itu, kemudian ada obrolan-obrolan. Betul. Disisipi begitu ya. Harus jadi begitu. Tidak secara langsung. Ayo kita kumpul, kita bahas satu topik, apalagi yang mungkin yang berat-berat kayak filsafat gitu ya, Islamic Studies, misalnya soal teologi itu kan berat banget tuh kalau memang didiskusikan dalam forum-forum terbatas begitu ya. Nah. Bener. Ada juga nada-nada sumbang lah begitu. Wah, gerakan mahasiswa sekarang sudah nggak efektif begitu ya. Gerakan mahasiswa sudah nggak terdengar lagi. Nah, pertanyaan saya, apakah nada-nada sumbang itu benar adanya? Jawabnya satu kali aja, benar atau tidak? Mungkin caranya yang berbeda sekarang. Caranya yang berbeda. Ini jawaban yang diplomatis ini. Pertanyaan saya yang selanjutnya adalah, kita ini kan punya dasar falsafah negara dalam bentuk Pancasila. Nah, kira-kira menurut Wulan, saya ingin mengurai dari akarnya dulu. Kalau ada orang misalnya asumsi itu benar begitu ya adanya, bahwa ini sebagai otokritik, gerakan mahasiswa sekarang tidak efektif, begitu, tidak ada gaungnya begitu ya. Nah, saya kadang berpikir, apakah ada yang salah dari sisi basis gerakannya? Misalnya kita berpijak pada Pancasila, sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Apakah itu atau ada hal yang lain? Oke, saya ingin mengaca ya, Mas. Mungkin dalam hal keadilan sosial dan kepemimpinan, kerakyatan seperti itu. Memang ada sedikit transformasi baik di tata kelola pemerintahan ataupun atensi pemerintah begitu ya, dengan gerakan-gerakan teman-teman. Yang dulunya teman-teman aktivis itu gerakan banyak di aksi jalanan. Show of force ya, demonstrasi. Betul. Sekarang siapapun bisa demo tuh. Iya. Nah, sekarang let's say beberapa waktu lalu ada beberapa isu yang sempat mencuat lah dari mahasiswa, kemudian gerakan di jalanan. Tapi atensi stakeholder itu bukan lebih kepada seberapa banyak massa yang turun, tapi sekarang seberapa lama isu itu akan dipertahankan. Gitu. Artinya no viral no justice. Betul. Jadi dari aksi lapangan kita ke aksi digital. Gitu. Iya. Kalau pertama, saya mencoba untuk mengelaborasi gerakan Kopri begitu ya, gerakan aktivisme perempuan, yang mana salah satu unique selling point-nya adalah kita itu memiliki citra untuk gerakan yang advokasi. Pendampingan. Ya, pendampingan, advokasi, pencegahan kekerasan seksual dan sampai pendampingan sampai pemulihan yang kira-kira seperti itu. Nah, gerakan secara digitalnya mungkin boleh tetap dilanjutkan gitu. Tapi once kita juga coba untuk turun ke lapangan, misalnya nggak perlu banyak orang juga. Kita waktu itu menyuarakan di Hari Perempuan Sedunia gitu. Di Car Free Day. Itu harusnya semua perempuan datang tuh. Betul. Kan Hari Perempuan Sedunia tuh. Benar, ya. At least kita membangun awareness-nya ya, Mas. Jadi ada gerakan di jalanannya, beberapa orang gitu ya, berapa puluh orang waktu itu. Nah, kita tetap orasi, tapi yang lebih penting daripada gerakan di jalannya adalah bagaimana kita mendokumentasikannya. Betul. Karena itu ternyata menjadi giroh yang masih kuat ketika kita upload di sosial media. Jadi teman-teman di Kopri cabang, Kopri komisar merasa mereka lebih percaya diri lagi. Oh, ternyata di Kopri PB masih mencontohkan gerakan advokasi jalanan. Gitu. Jadi dengan modifikasi media. Betul. Jadi tidak harus misalnya memobilisasi banyak gitu ya. Yang penting pesan nyampe begitu ya. Pesannya tersampaikan sehingga kalau sekarang kan ada kita bisa ngelihat insight-nya itu ada repost-nya berapa banyak, tingkat share-nya berapa tinggi gitu. Nah, beberapa isu-isu yang tidak berpihak pada rakyat misalnya gitu ya. Katakanlah tentang korupsi yang sempat viral waktu itu di Bangka Belitung 271T itu. Nah, ketika kita membuat infografisnya di sosial media Kopri yang itu
sekiranya searah lah dengan tujuan dan gerakan ideologi Kopri dan PMI hari ini, tingkat share-nya sangat tinggi sekali, tingkat viewersnya sampai ratusan ribu, gitu. Dulu kita di sekretariat begitu Mas, kita diskusi. Nah kalau sekarang kita diskusi tetap di sekretariat, tapi setelah diskusi itu harus dibuat infografisnya, kita share di sosial media. Jadi itu kolaborasi nilai-nilai intelektual dan perkembangan digital. Jadi infografisnya juga menarik. Wah itu luar biasa. Meskipun seminggu setelah itu Mas, Instagram kita kena hack. Karena kontennya viral. Berarti harus ada orang IT-nya. Anak-anak mahasiswa kan banyak yang pinter tuh. Bahkan mungkin yang nge-hack itu organisasi sebelah itu. Habis itu kita udah antisipasi setelah ini ya, harus ada proteknya lebih kuat lagi nih. Iya betul. Nah Lan, gini, di sila kita, saya ingin membedah lebih dalam sebenarnya. Kita itu kan ada, Pancasila itu kan ada 5 sila nih. Misalnya 1 ketuhanan yang Maha Esa. Saya pengen tahu di teman-teman aktivis perempuan begitu ya, bagaimana mengamalkan, jadi supaya bayangan saya begini, sebuah organisasi, sebuah perjuangan ini bisa kuat begitu ya. Nah salah satu diantaranya kan kita dengan ada landasan pijakan. Nah pijakan kita supaya tidak no debat lah ya, itu adalah kan Pancasila. Ya kan, sebagai warga negara, sebagai satu komunitas organisasi yang berada di pangkuan bumi pertiwi, berarti kan pijakannya itu. Nah, misalnya kita bedah nih soal ketuhanan yang Maha Esa. Ini di teman-teman gerakan memaknai ini sampai pada laku keseharian dalam berorganisasi itu seperti apa? Oke. Kalau ketuhanan Maha Esa itu di Kopri, di PMI tentu sejalan dengan paradigma pergerakan kita ya Mas, yaitu hablum minallah, hablum minannas, nilai dasar pergerakan kita. NDP-nya. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Betul. Gitu. Nah, tentu itu ada ya? Itu ada. Di organisasi. Ada di organisasi. Jadi selain itu kan kita juga punya ideologi Ahlussunnah wal Jamaah, Ahmadiyah yang juga menjadi penguat. Ini menjadi pondasi awal sebetulnya Aswaja dan juga NDP kami ini. Nah, tentu ini kalau saya bisa amplifikasikan, memang ini penerjemahan dari salah satu Pancasila kita yang menjadi juga kultur kita. Kalau anak sekarang tuh ya culture kita gitu ya kan. Itu tetap jadi pijakan ya. Tetap jadi pijakan. Dan itu ada dalam sebuah kewajiban di tahapan-tahapan berorganisasi. Betul. Itu sudah menjadi doktrin ya, ketika kader baru masuk di PMI, di Mapaba ya, masa penerimaan anggota baru, itu udah wajib itu materi NDP. Kemudian materi Aswaja. Materi ke PMI-ian. Ini bentuk dari pengejawantahan sila pertama. Sila pertama juga. Kalau saya bisa ilustrasikan gitu kira-kira. Memang gerakan perempuan kita nggak abal-abal ya. Bahkan bukan hanya ketuhanan, langsung juga ada tadi hablum minannasnya, bagaimana menjaga hubungan kita dengan manusia. Kalau sekarang mungkin kita lagi bumi ini kan lagi banyak isu tentang climate change, tentang bagaimana save our world gitu ya. Ini kan hablum minal alam yang lagi benar-benar menjadi atensi bersama. Dan itu menurut saya kesempatan teman-teman mahasiswa untuk menyuarakan, speak up begitu ya, dengan idealismenya, dengan pengetahuannya, dan luar biasa banget sih kalau memang itu bisa diglorifikasi. Iya. Kita mencoba juga mengakselerasi itu dengan banyak hal ya. Kang sekarang mungkin kalau di teman-teman kalangan urban begitu ya, banyak misalnya mengejawantahkan bagaimana sih nilai ketuhanan yang Maha Esa itu tadi tentang, kalau di Aswaja itu kan ada pemahaman moderat. Gitu kan, tawazun, ta'adul, tasamuh. Nah, ini kan mengejawantahkan bagaimana kita menghormati teman-teman agama lain. Misalnya gini Kang, hari ini Kopri sebagai salah satu OKP perempuan Cipayung Plus gitu ya. Nah, kita kolaborasi sama teman-teman di organ kemahasiswaan agama-agama lain. Misalnya GMKI Katolik gitu ya, PMKRI gitu. Kemudian ada juga IMM, ada juga kami, ada juga mungkin Kohati, GMNI dan lain sebagainya. Itu kan berbagai agama hikmah budi. Nah, kami mengadakan agenda bersama tentang keperempuanan. Misalnya Hari Perempuan kemarin sedunia. Terus kemudian kemarin di bulan puasa Ramadan gitu ya, Kang. Kami kan berbagi takjil, berbagi takjil untuk masyarakat sekitar. Kami undang teman-teman yang non Muslim, yang OKP Cipayung Plus. Bahkan mereka bilang
Karena saat itu memang ada yang menitipkan amanahnya buka gratis kepada kami gitu kan. Mereka bilang, bisa nggak Tum gitu, GMKI yang perempuan juga nanti bisa berbagi. Oh bisa, nanti coba kita propose. Iya, Jadi nggak apa-apa. teman-teman GMKI di sekretariatnya menjelang Lebaran hampir seminggu gitu, mereka berbagi ya. gitu. Kan Jadi ini makan halal juga kan, nggak masalah. kolaborasi, mereka seneng banget gitu kan. Gitu ya. Wah, kita juga jadi seneng ya. Oh ternyata teman-teman yang non muslim gitu ya, teman-teman OKP perempuan juga mau loh mereka merayakan bulan Ramadan ini bersama-sama gitu. Luar biasa ya, kalian memaknai dan mengejawantahkan sila-sila Pancasila itu ya, luar biasa. Ini sila ketuhanannya Mas Ana. Yang kedua nih, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu kan. Ini kalau saya lihat kan kaitannya dengan soal kesetaraan gender gitu ya. Dan itu pasti dong salah satu yang diperjuangkan kan. Apa kabar gender hari ini nih? Jadi saya sangat sepakat sekali dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Kami bersepakat di di Kopri gitu ya Kang ya, bahwa laki-laki dan perempuan tidak harus setara, tapi harus adil. Jadi bukan kesetaraan gender tapi keadilan gender. Karena masing-masing memiliki latar belakang, baik laki-laki maupun perempuan, latar belakang, kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, keadilan, asas keadilan inilah yang butuh menjadi atensi kita bersama. Gitu. Kebutuhan laki-laki dan perempuan tidak harus sama, tidak harus setara, yang berarti itu sama tidak, tapi adil. Nah, gitu. Bagaimana apa adil menurut konsepsi seorang ketua umum Kopri? Berat ini ya. Tapi adil yang kami coba untuk terjemahkan di sini adalah tadi melihat dari track record, latar belakang dari entah itu kebutuhan biologisnya gitu atau kebutuhan sosial laki-laki dan perempuan itu sendiri gitu. Kita tidak sepenuhnya menerima dan tidak sepenuhnya menolak. Ada stigma yang kadang begini, jangan memilih pemimpin perempuan karena perempuan lebih membawa perasaan kan begitu. Ini sering banget baper gitu ya, stigma yang sangat kuat gitu ya. Tapi kita coba jawantahkan dengan bahwa loh, perempuan menggunakan perasaan itu artinya kan empathy. Empathy itu sebetulnya salah satu karakter yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Karena lead with empathy itu akan menunjukkan, akan menghasilkan sebuah gerakan ya, kebijakan yang akan proporsional. Betul. Gitu. Justru berbahaya kalau seorang pemimpin itu tidak memiliki empathy. Bisa arogan. Betul. Bisa kalau masakan ya hambar ya. Benar. Kalau kita mengaca pada organ tubuh ini gitu, empati itu kan berarti identiknya dengan hati gitu ya kira-kira ya. Kalau saya mengingat apa yang dipesankan oleh kiai saya dulu gitu ya, is'al ila domirik gitu kan. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu tanya kepada perasaan kamu, domir kamu gitu. Fungsi dari organ tubuh ini mungkin salah satu organ memiliki satu fungsi, dua fungsi, tiga fungsi. Tapi kalau hati nih memiliki fungsi yang secara biologis itu banyak sekali, ratusan fungsi dari hati itu sendiri sebetulnya. Luar biasa. Nah, kita melihat sebuah kelebihan sebenarnya. Bisa buat acara manajemen kolbu ini ketua Kopri ini. Muhasabah gitu. Muhasabah. Oke Lan. Kita beranjak ke sila ketiga nih, Persatuan Indonesia. Hari ini banyak yang menganggap bahwa si Gen Z, anak muda, Wulan ini kan jadi pemimpin anak muda lah ya, jadi public figure untuk anak muda yang kadang ada tawuran, kadang ada sikap cuek, acuh tak acuh begitu. Apakah semengerikan itu atau sebaliknya? Iya, saya sebetulnya juga kadang miris gitu ya ngelihat. Dan jangan sampai ini misalnya terjadi, kita tuh bangsa yang besar. Kemarin kami Kopri berkolaborasi dengan IYC, International Youth Connection, mengadakan conference di 3 negara kan, di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Mengajak teman-teman aktivis, teman-teman mahasiswa, alhamdulillah yang tertarik banyak sekali. Nah, kayak gitu salah satu sekarang yang menjadi ketertarikan teman-teman aktivis adalah mungkin student exchange, beasiswa. Itu mereka karena bisa lihat langsung, ini loh ternyata negara luar itu mereka punya kemajuan seperti ini gitu. Nah, kita lihat di Singapura misalnya dengan penduduk 6 juta gitu, dengan tapi maju banget gitu ya, secara kapital mereka punya resource yang sangat besar. Malaysia pun demikian, tapi penduduknya hanya 36 juta. Kalau kita melihat, wah ternyata bangsa kita besar sekali ya, dengan 300 juta lebih penduduk kita gitu ya, besar sekali. Nah, kadang juga kita miris,
kok bisa ya kita, pasti banyak faktor-faktor X yang mungkin pernah presiden sampaikan begitu ya. Betul. Banyak orang yang ingin memecah belah bangsa kita yang begitu besar ini kan, gitu. Kadang sebetulnya miris kok anak bangsa kita saling bertengkar, kok mereka saling madu domba dan saling tersulut misalnya di sosial media. Apalagi ya di media sosial. Di media itu kadang kita mungkin yang punya basic rasa untuk ayo dong kita tuh bersatu gitu. Meskipun karena bersatu itu tadi yang saya ceritakan ketika kita kolaborasi, contoh hal kecilnya ada OKP Cipayung Perempuan Plus gitu, mengadakan kegiatan bersama itu indah sekali gitu. Itu enak banget meskipun tantangannya sangat besar. Bagaimana dengan kultur yang berbeda-beda gitu kan, kita bisa saling memahami. Tepos selironya harus lebih kuat gitu ya Kang ya. Jadi ego organisasinya harus diturunkan benar. demi persatuan itu. Benar. Dan itu dijalankan di organisasinya Wulan dan teman-teman begitu. Betul. Dan itu yang kita rasakan juga, bagaimana teman-teman supaya agak menekan, ini kata kakak saya menekan egonya. Kalau kita mau misalnya Kopri maju, PMI maju, teman-teman ya yang kita pikiran adalah visi kita harus sama dulu. Visi untuk Koprinya, bukan visi masing-masing individu. Betul. Kalau kita, saya punya visi untuk Kopri yang lebih baik. Misalnya dengan latar belakang politik mereka yang berbeda-beda, misalnya gitu ya. Terserah nggak masalah. Tapi kalau semua mempunyai pemikiran yang sama, pasti kita akan bertemu di satu titik. Gitu. Tapi kalau masing-masing dengan egosentrisnya pribadi, wah itu sulit pasti. Sama pun demikian saya rasa dengan persatuan Indonesia gitu ya Kang ya. Nah kita sebagai anak bangsa, harapan masa depan Indonesia gitu ya. Ayo kita mulai menekan ego kita masing-masing. Itu kalau udah berbicara tentang Indonesia, kemajuan kita bersama, kita harus punya semangat yang sama, gitu, on fire-nya gitu. Betul. Oke, finish di sila ketiga, kemudian sila keempat nih. Saya mau bertanya, karena kalau terlalu banyak dibahas persila ini bisa jadi 10 segmen kita nih, gitu ya. Tapi kalau ngomongin Pancasila emang gimana ya Kang, karena ideologi bangsa gue gitu. banget lah gitu ya. Pokoknya jadi semangat sebetulnya. Semangat begitu ya. Kalau tadi betul kata Kang Asep gitu, dulu kita waktu kecil disuruh ngafalin Pancasila setiap hari gitu. Kita kan waktu itu yang penting ngafalin dulu gitu. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari ya ini memang yang sedang kita lakukan, yang kita terjemahkan bersama-sama. Nah gitu. Pertanyaan saya, kapan Wulan mulai sadar bahwa yang diamalkan oleh Wulan sejak kecil diajari, ternyata itu nilai-nilai Pancasila? Kalau dibilang sadar dan gak sadar itu sebetulnya itu proses berjalan gitu. Oh ternyata yang aku amalin ini ternyata begini. Saya pernah kemarin di satu momen gitu ya Kang, datang ke sebuah acara, narasumbernya menyampaikan yang baru-baru ini terjadi ada perang dunia ya, potensi perang dunia misalnya. Ternyata negara Iran misalnya sangat kuat begitu ya. Itu mereka ideologi negaranya hanya sama dengan kita yang di sila pertama aja. Mereka cuma punya satu ideologi. Tapi bisa sekuat itu. Gimana kalau kita Indonesia mengamalkan semua 5 sila kita itu secara utuh, secara komprehensif. Wah, kita pasti bisa lebih solid, lebih kuat lagi negara berdaulat. Nah, ini kan mungkin tema kemerdekaan kita berdaulat. Saya suka dengan kata berdaulat itu gitu. Nah, itu saya rasa wow, kalau memang ya PR kita kan adalah membangun awareness ya, membangun kesadaran masyarakat. Kalau semua masyarakat kita sangat sadar dengan penuh tentang persatuan Indonesia gitu ya, tentang arah bangsa kita, wah itu pasti menjadi. Nah terkait dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan, ini kan terkait dengan demokrasi. Terkait dengan ya kalau lebih spesifiknya lagi hari ini mungkin ya keterwakilan perempuan di panggung politik. Nah tentu kan Wulan sebagai aktivis sangat concern juga dengan kebijakan-kebijakan. Benar. Nah, apakah perempuan hari ini sudah terwakili? Yang saya lihat gitu ya Kang, di beberapa periode pemilu terakhir, 3 kali periode terakhir ini, sejak kita menetapkan batas minimum 30% kuota untuk parlemen perempuan gitu. Ini kan ada perkembangan dari mulai 14%, kemudian 18%, naik sekarang alhamdulillah hampir 22% gitu ya. Meskipun belum sesuai dengan harapan kita, wah harusnya 30% terpenuhi gitu. Sempat sharing dengan teman-teman dan senior alumni yang mungkin berkiprah di wilayah politik. Sebenarnya tidak sedikit juga perempuan yang ingin berkiprah di wilayah politik. Tapi terkadang mungkin masih ada challenge besar dari internal partai sendiri yang belum memberikan support penuh atau ya dianggap perempuan ini pelengkap atau sebagai syarat administratif begitu. Belum menjadi prioritas.
Gitu. Nah ini yang beliau sampaikan. Oh ya ternyata ini adalah yang menjadi apa ya? Menjadi harapan sebetulnya ke depan bahwa perempuan bisa juga diberikan ruang dan prioritas yang sama, kira-kira begitu. Selain daripada bahwa perempuan juga harus menguatkan kompetensinya dan apa ya, tough-nya untuk maju terus di wilayah politik. Ya, tidak hanya nuntut soal proporsional, tetapi juga dari sisi pribadinya harus ditingkatkan nih supaya ketika dikasih kesempatan itu memang benar-benar mampu. Jangan sampai mengecewakan kan? Dua-dua dikasih kesempatan mengecewakan. Gitu. Minimal kalau saya lihat minimal kalau teman-teman perempuan ada di wilayah politik yang bisa diperjuangkan salah satunya adalah ya kebutuhan perempuan juga. Konstituennya lah atau masyarakat yang mungkin masih banyak hari ini perempuan-perempuan yang termarginalkan. Betul, gitu. Dapat kekerasan. Kemudian ya perlakuan-perlakuan yang tidak adil begitu. Jadi nyambung nih di sila kelima soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang mungkin Wulan tangkap misalnya keadilan soal perlakuan di masyarakat, pekerjaan, kesehatan. Sudahkah? Upaya-upaya banyak yang sudah dilakukan, tapi saya rasa mungkin masih banyak PR juga yang harus diselesaikan, gitu. Sebagai saya tidak bisa berbicara skup yang luas mungkin sesuai dengan porsi kami gitu ya, Kang di Kopri gitu. Alhamdulillah minggu lalu kami launching satu gerakan yakni Kopri Peduli, yang nanti ini akan ada menjadi sebuah satgas. Ini sebuah gerakan, jadi kampanye gitu ya. Gerakan Kopri Peduli di bidang sosial, kemudian mungkin di bidang lingkungan, sekaligus di bidang agama dan kesehatan, gitu. Gerakannya adalah meningkatkan kepedulian kita kepada teman-teman kaum termarginalkan, yatim piatu, miskin, duafa, gitu dan lain sebagainya. Saya sangat ini sebagai salah satu bentuk sebetulnya di dalam misi gerakan Kopri hari ini yang kita canangkan khususnya yang kami tulis ya Mas. Salah satunya adalah Kopri berkontribusi aktif dalam arah pembangunan bangsa. Luar biasa. Gitu. Ini harus masuk ke Bappenas nih. Nah, mohon arahannya Kang. Nanti jangan ke saya dong, ke kepala Bappenas nih. Siap, mohon izin Pak Ketua gitu. Barangkali bisa dielaborasikan. Iya. Karena tingkat stunting yang masih tinggi. Kemudian kita juga kemarin mengadakan santunan. Alhamdulillah gerakan-gerakan sosial kita teman-teman sangat excited sekali Kopri ya, selain mungkin beberapa kali mengadakan santunan, kemudian waktu itu kita menyalurkan bantuan lebaran gitu ya, 1.000 bantuan untuk masyarakat sekitar di Kopri ditinggal. Itu kalau bantuan-bantuan gitu dari mana sih? Apa dari Kocek sendiri atau ada bantuan dari orang lain? Ada bantuan, misalnya waktu kemarin ada Pak JK misalnya gitu ya Kang ya. Nah beliau kan membagikan lewat ormas-ormas atau OKP-OKP. Nah kita mencoba untuk kita aware nih sama lingkungan sekitar RT RW di daerah PBPMI dan PB Kopri gitu ya. Kita mencoba untuk propose gitu. Pak kita mau mendistribusikan juga. Iya. Nah ya kita jadi tangan panjangnya nggak masalah, yang penting bermanfaat buat masyarakat. Dan gitu. itu tepat sasaran. Gitu. Benar. Terus kemudian yang terbaru minggu lalu santunan yatim piatu 150 orang yatim piatu dan disabilitas gitu ya. Ingin membuka ruang yang lebih inklusif lagi. Nanti akan ada pelatihan misalnya BHD, bantuan hidup dasar. Jadi kan mungkin tidak banyak dari kita yang nakes gitu ya. Nah ini bisa diikuti oleh teman-teman yang non nakes. Gimana sih kalau kita menghadapi orang terdekat kita tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba asma, tiba-tiba kejang-kejang. Nah bantuan pertama itu yang dibutuhkan apa? Nah ini ada pelatihannya. Kita dan itu dilakukan oleh Kopri. Betul. Nah kalau ini isu-isu feminisme modern. Menurut Wulan itu dengan adanya cross culture, adanya informasi yang tadi borderless begitu ya, kira-kira mengganggu nggak terhadap pemahaman teman-teman di gerakan perempuan, khususnya yang kita tetap yang ingin berada di atas rel Pancasila? Kami mencoba untuk menerjemahkan melalui gerakan Kopri gitu ya. Pemahaman feminisme yang kuat gitu ya. Sebetulnya pemahaman feminim ini kan berasal dari Eropa, dari Barat gitu. Kami memang bergerak dalam wilayah keadilan gender dengan perspektif dan ideologisasi yang berbeda, menyesuaikan dengan ideologisasi
di PMI yakni Aswaja. Gitu. Gerakan perempuan yang berbasis pada keadilan dan tata ruang keperempuanan kira-kira begitu. Jadi pun ada kebebasan yang kita perjuangkan, tapi tidak sebebas-bebasnya. Nah itu yang kadang batasan, dianggap offset bagi sebagian orang ya. Menganggap bahwa Allah ini terlalu offset begitu ya. Ini malah justru tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran gitu. Iya betul. Sebenarnya ada norma-norma ketimuran yang coba untuk kita tetap pegang. Nilai-nilai keislaman Ahlussunnah wal Jamaah yang juga menjadi pegangan kami. Gitu. Nah ini tentu untuk mencoba mengakselerasi gerakan, ya kita memberikan patokan tersendiri bagi gerakan perempuan di Kopri itu. Jadi bukan menggunakan gerakan feminisme, tapi gerakan berbasis keadilan untuk perempuan. Dan itu disuarakan begitu ya. Nah dalam proses kaderisasi ini, Wulan kan tadi udah bilang ada sekian ratus cabang, ada sekian ribu kampus yang dibina begitu ya. Bagaimana cara Kopri ini menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila terhadap kader-kadernya? Selain tadi soal dikasih materi-materi begitu ya. Kadang kan orang nggak cukup dengan materi gitu. Betul. Naskah kira-kira. Iya. Yang pertama pasti ada melalui pengkaderan formal begitu ya Kang ya. Kalau di Kopri itu ada namanya Sekolah Islam dan Gender, pengkaderan itu formal. Sekolahnya berapa tahun tuh? Nggak lama. Oh nggak lama lah. 3 hari. Oh 3 hari ya. Pengkaderan. Langsung lulus itu. Oh namanya aja sekolah ya. Iya. Nah ini kita jamantakan dengan beberapa materi penyesuaian dengan nilai-nilai dan norma-norma tentunya. Kemudian selain SIG di tahap berikutnya ada namanya Sekolah Kader Kopri yang diadakan oleh percabang. Setiap cabang-cabang Kopri. Penguatan ideologisasi, penguatan kapasitas keperempuanan. Levelnya naik. Dan terakhir ada SKKN, Sekolah Kader Kopri Nasional. Nah ini yang kita coba untuk akselerasi sekarang adalah gerakan yang globalizing Kopri. Yang tadi melihat bahwa kita adalah generasi yang borderless, yang digital native, tentu kita harus catch up dengan teman-teman yang di luar sana. Secara kompetensi kita harus mampu bersaing. Iya. Nah gerakan global ini yang coba nanti kita tanamkan secara khusus dan secara kuat bagi kader-kader SKKN untuk menyiapkan kepemimpinan perempuan di wilayah global. Jadi standar kepemimpinannya harus kita scale up kira-kira begitu. Wah ngeri sekali ini udah ngomongnya soal globalisasi ya. Nah, internasional dong, bukan nasional lagi. Ya semoga Kang ini mohon supportnya. Iya. Nah ini gerakan-gerakan yang tadi Wulan sebutkan itu saya sih kan maksudnya kadang memantau di media sosial gitu. Itu sering dimunculkan nggak di media-media sosial? Kalau dulu kan ya kalau demo oke lah ya, tetapi tadi yang Wulan lakukan soal aksi tetap tidak banyak orang tapi muncul di media sosial. Karena hari ini media sosial cukup berpengaruh begitu. Benar. Ya. Itu dengan sekian ribu itu harusnya kan sangat masif kalau dimunculkan di media ya. Salah satu PR besar kita memang adalah membangun koherensi. Namanya mahasiswa, pergerakan gitu, aktivis, anak-anak muda, itu kan memang geloranya sangat besar. Apalagi mereka punya giroh untuk ada melawan gitu dan sebagainya. Memang PR pertama kita adalah koherensi. Yang ini juga kami sedang masifkan gerakan di Kopri. Gerakan Kopri dari hulu sampai hilir itu harus terintegrasi. Harus koheren. Sepakat. Karena ini salah satu modal yang sangat besar untuk sebuah organisasi mendapatkan kepercayaan bagi stakeholder, bagi pihak-pihak lain yang mungkin akan berkolaborasi dengan organisasi. Nah, yang kedua tentu gerakan-gerakan kami ini juga kami selalu publikasikan di sosial media, Kang. Ada Instagram di @kopriofficial. Hanya Instagram? Kan kita untuk yang tua-tua juga Facebook tuh main. Oh gitu iya. Kan? harus disapa dong. Benar, siap. Nanti ini jadi evaluasi nih, Kang. Kemudian website, Kang. Nah, gayanya teman-teman ini kan stylenya ini alhamdulillah gitu ya, kita punya potensi yang sangat besar di wilayah intelektual. Yang mereka bisa tuliskan, banyak penulis-penulis jurnalis. Opini, berita gitu ya. Sudah ada kopri.id hari ini. Kita punya kanal website. Teman-teman bisa menyampaikan opini ataupun pemberitaan-pemberitaan di sana. Baru juga memang kami launching juga bulan lalu gitu. Jadi harapan ini menjadi platform baru karena
suara kita punya ruang untuk didengar. Betul, harus disuarakan. Saya sepakat karena tadi kita hari ini tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau suara-suara itu tidak munculkan, dibunyikan di ruang digital, itu akan tidak terdengar begitu ya. Apalagi nanti kalau sudah didengar sama pemerintah. Nah, itu kan akan tadi harapan-harapan Wulan, gerakan, ide dan sebagainya. Kalau didengarkan oleh pemerintah misalnya atau stakeholders yang lain, BUMN, perusahaan, saya yakin ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal pemerintah, hari ini sebagai gerakan mahasiswa, apa yang mungkin kolaborasi yang sudah dilakukan atau harapan apa yang ingin? Kemarin yang tadi kami sampaikan terkait gerakan Kopri Peduli, itu alhamdulillah juga mendapat sambutan yang baik. Kami coba propose kemarin ke Kementerian Sosial gitu kan. Ternyata selaras dengan visi misi presiden juga, dengan visi sekolah rakyat yang mungkin hari ini. Wah, ini saya sangat suka sekali sebetulnya Kang dengan program sekolah rakyat ini, di mana kaum miskin ekstrim ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk pendidikan. Karena pendidikan ini menjadi salah satu fondasi utama untuk membangun awareness. Kalau kita sudah aware gitu ya, masyarakat kita terdidik, wah itu salah satu langkah lompatan yang besar untuk kemajuan bangsa. Sekolah rakyat ini kan basisnya juga Pancasila. Yes, MBG betul. Pancasila, itu kan Koperasi Desa Pancasila. Sebenarnya memang yang sudah dilakukan oleh pemerintah hari ini itu program unggulannya basisnya Pancasila. Tinggal memang ke bawahnya tuh bagaimana aplikasinya, realisasinya. Jangan sampai mengecewakan nih. Pemerintah, presiden sudah punya gagasan bagus gitu kan, basis pijakannya bagus, ke bawahnya nanti malah mengecewakan. Nah, itu harus jadi catatan. Paling harapan kami Kang, kalau di tingkat mahasiswa itu adalah lebih banyak lagi peluang-peluang beasiswa untuk aktivis perempuan gitu. Kami punya potensi yang begitu besar, banyak teman-teman perempuan yang mau melanjutkan studinya S2 gitu ya. Ataupun teman-teman mahasiswa yang mereka fresh graduate itu butuh ruang gitu ya. Selain mungkin lapangan pekerjaan juga at least misalnya kesempatan untuk magang gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan input baru bagaimana mereka bisa mengeksplor potensinya. Ini yang mungkin ini menjadi masalah nasional, tapi khusus di skup mahasiswa memang kita sangat butuh. Tadi ada teman-teman yang butuh magang misalnya. Nah, ini kami ada sebetulnya mencanangkan satu program Kopri magang. Nah, ini kami sangat butuh sekali support gitu ya, dengan potensi Kopri yang begitu banyak, dan saya yakin teman-teman Kopri yang nanti yang kami rekomendasikan itu memang sudah sangat siap sekali untuk mengeksplor dan komitmen kira-kira begitu. Nah, ini butuh banyak ruang untuk bisa diimplementasikan. Oke. Terakhir pertanyaan saya, apa pandangan Wulan nih terhadap gerakan perempuan ke depannya? Gerakan perempuan ke depannya, pertama melihat besarnya potensi media yang bisa mempercepat gitu, membangun kesadaran tentang bahwa perempuan itu harus mendapatkan ruang yang adil. Kemarin saya baru hadir Kang di PBAK UIN Sunan Kalijaga, itu semacam ospeknya penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Saya coba untuk tanya ke teman-teman 5.100 mahasiswa baru ini, mereka, kalian tahu catcalling? Mungkin 10 tahun yang lalu ini belum familiar, ya kan? Ini kan bentuk salah satu kekerasan verbal. Nah, ternyata teman-teman rata-rata mahasiswa baru tuh tahu gitu. Jadi mungkin mereka tahu dari TikTok, oh ini bentuk catcalling seperti ini gitu kan. Nah, kalau dulu teman-teman perempuan kalau di catcalling itu mereka nggak tahu mereka harus ngapain, dan mereka nggak tahu kalau mereka sedang dilecehkan. Ternyata mereka tahu Kak, tahu gitu kan, menjawab seperti itu. Wah, ini bagus, bentuk kemajuan, mereka udah paham. Tinggal saya memberikan solusinya aja, bukan sekedar teori. Misalnya, oke, kalau kalian mendapatkan perlakuan catcalling gitu ya, mendapatkan pelecehan verbal, teman-teman penyintas gitu, teman-teman perempuan jangan diem aja, ataupun laki-laki pun juga ada juga yang di catcalling misalnya gitu ya Kang ya. Ada ya laki-laki ya? Ya ada. Gitu ya? Ada yang di catcalling, bahkan mungkin ada yang mendapat perlakuan KBGO gitu ya, kekerasan berbasis gender online. Misalnya dapatkan komentar-komentar yang tidak senonoh dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Nah, itu jangan diem aja. Kalian harus berani untuk melawan, misalnya di kampus gitu. Orang yang manggil kalian dengan catcalling, samperin aja, saya bilang gitu kan. Saya dulu pernah juga menjadi penyintas misalnya gitu. Ya saya samperin. Bang, tadi siapa yang manggil saya gitu? Kalau mau kenalan jangan kayak gitu caranya. Saya bilang gitu. Kalau punya mulut di sekolahin dong. Saya bilang gitu, kira-kira gitu ya. Nah, teman-teman semua langsung bersuara, oke. Jadi
at least kita ngasih tahu solusinya begini, kalian jangan takut karena menjadi korban kekerasan seksual itu bukan aib, karena kesalahan itu ada di pelaku bukan di korban. Jadi teman-teman harus dare to speak gitu, saya bilang gitu. Luar biasa. Gitu. Apa tadi, dare to speak? Iya, harus berani untuk berbicara gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi membangun kesadaran itu yang saya rasa tadi dengan kelebihan sosial media hari ini bisa kita percepat. Yang kedua adalah kalau kita sudah mulai teredukasi dengan baik, mungkin support dari pemerintah dengan tadi adanya ruang-ruang pendidikan yang ditingkatkan, kesempatan yang mulai diperluas gitu ya. Saya rasa kita optimis sekali itu gerakan perempuan akan bisa lebih baik. Gerakan perempuan lebih baik, lebih maju, dan hak-hak perempuan akan semakin diakui atau mendapatkan ruangnya. Benar kan? Sehingga memang bisa dioptimalisasikan. Nah, tapi kalau melihat apa yang Wulan sampaikan gitu ya, pengalaman-pengalamannya, saya juga ikut optimis ini. Bahwa gerakan perempuan ke depan akan cerah begitu ya, dan lebih baik lagi. Butuh gandeng tangan banyak pihak sebetulnya. Betul, kolaborasi pasti begitu ya dengan stakeholders, mau pemerintah, perusahaan, BUMN, ormas dan sebagainya, memang harus kita bahu membahu demi Indonesia maju dengan bekal Pancasila. Pokoknya itu harus kita hayati. Betul. Dan kita dalami. Dan Wulan sudah mengamalkan Pancasila itu. Semoga ya Kang bisa komprehensif. Terima kasih Wulan sudah hadir di Jaga Asa Podcast. Sangat mencerahkan sekali. Dan untuk sahabat-sahabat Jaga Asa, demikian tadi obrolan saya dengan Wulan Sari, Ketua Umum Kopri, yang cukup mencerahkan bagi kita semuanya. Bagaimana organisasi hari ini yang dikelola oleh teman-teman Gen Z ternyata bukan hanya sekedar organisasi yang abal-abal begitu ya, yang asal kumpul-kumpul. Ternyata basis gerakan mereka itu cukup kuat dengan dasar Pancasila. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam dari kami, dadah.